Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi hidup damai dengan saling memaafkan pada bab 3 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu bagaimana sikap kita jika berbuat salah? Dalam hal apa kamu melakukan kesalahan? Lalu bagaimana sikap kita jika berbuat salah? Dalam hal apa kamu melakukan? Hari ini kita akan belajar hidup damai dengan saling memaafkan. Hari ini kita akan belajar hidup damai dengan saling memaafkan. Pada materi ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai: pertama, peserta didik akan belajar menjelaskan arti maaf dan memaafkan. Kemudian, peserta didik akan belajar mengetahui pentingnya adab meminta maaf dan memaafkan. Lalu, peserta didik akan belajar menjelaskan hikmah dari meminta maaf dan memaafkan. Kemudian, yang terakhir, menunjukkan perilaku dari meminta maaf dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Arti maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afwu, yang artinya menghapuskan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, maaf berarti penyesalan. Jadi maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan membalas dendam. Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Mengapa harus memaafkan? Yang pertama, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Kemudian meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Lalu ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir, permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Nilai pemberian maaf melebihi nilai harta seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 263 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlan ma'rufa wa maghfiratun wa khairum min sadaqatin yatba'uha adun wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada harta yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang yang menyakitinya. Kemudian penduduk Taif yang melempar, beliau pun dimaafkan. Beliau tidak pernah menyimpan rasa dendam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Nah, bagaimana sih adab memberi maaf yang baik? Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, melepaskan hak membalas, lalu tidak menuntut denda atau syarat. Berikutnya, menghapus rasa sakit hati, lalu tidak menyisakan dendam. Yang terakhir, menghilangkan amarah. Apa manfaat sikap memaafkan? Yang pertama, menenangkan hati dan pikiran. Yang kedua, menjaga persaudaraan dan pertemanan. Lalu yang berikutnya, mendapat pahala dan ridha Allah. Cara menumbuhkan sikap memaafkan. Pertama, belajar mengendalikan emosi. Kemudian menyadari bahwa semua orang bisa berbuat salah. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Lalu yang terakhir, mendoakan orang yang menyakiti agar berubah. Refleksi diri. Yang pertama, apakah aku mudah memaafkan orang lain? Berikutnya, apakah aku pernah meminta maaf saat salah? Kemudian, apakah aku masih menyimpan dendam?
Ketiga, apakah aku meneladani sikap pemaaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik semuanya, demikian pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini pada materi hidup damai dengan saling memaafkan, dan semoga kita semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya.